Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Gebogan Jamal, sebuah channel yang mencoba memotret dunia sosial dan politik dari sudut pandang kontemplatif. Dan sebelum melanjutkan, saya berharap Anda berkenan untuk menekan tombol subscribe dan like terlebih dahulu. Saat PSI mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres, PDIP seperti terlihat abai. Pun demikian dengan Ganjar Pranowo, yang terkesan tidak berkenan dengan pencapresan dirinya oleh PSI. Malah pada suatu kesempatan saat dikonfirmasi oleh beberapa wartawan, Ganjar bertanya balik ketika ditanya tentang PSI. Acuhnya Ganjar dan dinginnya PDIP membuat PSI seperti menjadi bulan-bulanan halayak yang mengejek PSI dengan kata-kata yang sedikit banyak membuat para petinggi PSI seperti kehilangan muka. Dan ungkapan yang terkenal saat itu adalah PSI dilepeh Ganjar. Jika ada capres yang mendapatkan tambahan dukungan meskipun dari partai non-parlemen seperti PSI, biasanya pasti akan disambut dengan sukacita dan pemberitaan yang gegap gempita. Tapi justru disinilah letak kepintaran PDIP. Mari kita telah bersama mengapa PDIP terkesan mengabaikan PSI. Kalau kita memetakan keberadaan PSI dan PDIP dalam peta politik Indonesia, maka kita akan mendapati bahwa antara PSI dan PDIP ada di dalam satu ceruk pemilih yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada segmentasi usia pemilih, di mana PSI lebih fokus membidik kaum muda. Dua partai ini akan memperebutkan potensi suara di ceruk yang sama. Maka diperkirakan jika PSI berhasil memperoleh suara yang signifikan pada pemilu 2024, maka itu artinya suara itu diperkirakan adalah suara yang seharusnya menjadi potensi suara dari PDIP. PSI punya potensi menggerus suara PDIP terutama dari kaum muda yang seharusnya menjadi milik PDIP. Apalagi PSI sudah lebih dulu mendeklarasikan Ganjar. Tentu akan lebih menyulitkan bagi langkah PDIP ke depannya. Sebab biar bagaimanapun, Ganjar yang sudah sekian lama membidik kaum milenial terbukti dengan begitu aktifnya dia di dalam media sosial terutama TikTok, tentu akan lebih terlihat keselarasan antara Ganjar dan PSI di mata kaum milenial dibanding Ganjar dengan PDIP. Yang pada gilirannya akan membuat pemilih muda PDIP bisa saja mengalihkan dukungannya pada PSI. Karena merasa ada kesamaan di antara mereka. Maka satu-satunya jalan adalah Ganjar harus dibuatkan jarak dengan PSI. Karena diabaikan, PSI pun terdiam, termangu, menunggu arahan. Sampai akhirnya datanglah hari baik buat mereka untuk menyelamatkan muka. Angin buritan berhembus perlahan, merubah haluan kapal. Terdengarlah kasak-kusuk politik tentang Presiden Jokowi yang mengalihkan dukungan dari Ganjar kepada Prabowo. Inilah haluan baru itu, haluan yang akan membuat mereka tetap memiliki momentum. Selanjutnya bisa kita lihat, PSI pun mendeklarasikan mendukung Prabowo. Dengan setting yang terlihat agar kepala mereka tetap tegak, yaitu dengan Prabowo dan Gerindra yang mendatangi mereka, ditambah bumbu-bumbu penyedap kecap paling lezat. PDIP adalah sebuah partai yang banyak diisi oleh politisi senior, syarat pengalaman, dan punya jam terbang. Sehingga mereka bisa melihat apa yang menjadi potensi ancaman bagi PDIP. Jadi ini bukan sekedar PSI adalah sekumpulan bocah ingusan atau partai yang tak lolos ke Senayan. Tapi ini soal strategi jangka panjang PDIP. Sementara itu berbeda jika PSI mendukung Prabowo. PSI dan Prabowo bisa menjalin hubungan simbiotik, yaitu hubungan yang saling menguntungkan dan saling melengkapi. Keuntungan bagi PSI dengan bergabung bersama Prabowo adalah citra dan harga dirinya sebagai partai terpulihkan karena mereka disambut dengan baik oleh Prabowo dan Gerindra. Dan bisa kita bayangkan bagaimana perasaan pengurus dan simpatisan PSI seandainya mereka tetap mendukung Ganjar hingga pemilu tiba. Sementara orang yang didukung malah seperti tak berkenan. Tapi dengan mendukung Prabowo, mereka merasa dihargai. Partainya dipartaikan dan orangnya diorangkan. Selanjutnya adalah keuntungan yang didapat Prabowo
dengan bergabungnya PSI. Yang pertama adalah tambahan suara. Suara nasional partai PSI adalah kurang lebih 2,6 juta di seluruh Indonesia. Jika kita bandingkan dengan PDIP yang perolehan suaranya kurang lebih 27 juta, tentu ibarat bumi dengan langit. Tapi bagi Prabowo yang sedang membutuhkan tambahan suara, angka 2,6 juta tentu tak bisa diabaikan begitu saja. Seandainya saja seluruh warga Provinsi Bengkulu yang mempunyai hak pilih semuanya memilih Prabowo pun suaranya tak sebesar suara PSI. Karena DPT Provinsi Bengkulu ada di kisaran angka 1,4 juta. Artinya perolehan suara PSI 2 kali suara Provinsi Bengkulu. Belum lagi tambahan suara dari partai gurem non-parlemen lainnya seperti PBB yang perolehan suaranya kurang lebih 2 juta suara. Dengan data-data tadi, maka sangatlah wajar jika melihat Prabowo begitu senang dengan gabungnya PSI dalam barisannya. Keuntungan yang kedua adalah segmen pemilih muda. Di antara 3 nama capres yang populer, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto, nama terakhirlah yang paling agak kesulitan melakukan pendekatan pada basis pemilih muda. Di samping karena faktor usia yang terpaut begitu jauh, karakter Prabowo yang berlatar belakang militer yang membuat Prabowo terkesan kaku di mata generasi muda, membuat Prabowo kurang bisa diterima di kalangan ini. Padahal potensi suara dari pemilih pemula begitu melimpah. Menyadari kelemahannya itu, maka Prabowo merasa ada faktor pelengkap untuk menambal kekurangannya itu dari PSI. Sebagaimana kita tahu, sejak awal berdirinya, PSI terlihat serius membidik generasi muda. Maka keuntungan bagi Prabowo adalah ia akan lebih bisa berakselerasi untuk menggait pemilih pemula melalui jalur yang telah dirintis oleh PSI. Selanjutnya, keuntungan yang ketiga adalah membangun citra baru. Dengan bergabungnya PSI dalam barisan pendukung Prabowo, maka dengan sendirinya akan membentuk citra dan image baru pada seorang Prabowo. Untuk menghapus citra yang telah dikesankan pada dirinya selama ini, terutama pada pemilu 2019, di mana Prabowo telah dianggap lebih ke kanan. Penilaian itu didasari karena pendukung utama Prabowo adalah kelompok Islam, bagaimana terlihat pada pemilu 2019 yang lalu, di mana hampir semua kelompok Islam berada di belakang Prabowo. Akan sangat mudah bagi lawan politik untuk menjatuhkannya dengan isu-isu yang dihembuskan seperti isu-isu khilafah dan lain-lain. Maka dengan bergabungnya PSI, tentu itu akan menjadi konfirmasi bahwa Prabowo tetap berada di tengah. Prabowo akan dengan mudah menyatakan bahwa keberadaannya adalah untuk semua kalangan dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita mengkalkulasi keuntungan, Prabowo menerima lebih banyak keuntungan dibandingkan dari apa yang didapat PSI. Yaitu PSI hanya mendapat obat penawar dari rasa malu karena kehilangan muka. Terima kasih.